Dan yang kedua, kitab At-Taqriratus Sadidah. Masih membahas zakat pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang kedua. Li Zaidin mazru'atun. Pak Zaid punya ladangnya sawah. Min aruzin yang ditanami padi misalnya. Balagoni niswabuhu khilala sitati asyurin. Nah, nisab dari hasil padi itu selama 6 bulan adalah 1.200 kg. Jadi selama 6 bulan panen, berapa hasilnya? 1.200 kg. Kan sudah nisab itu ya. Sebab nisabnya padi itu adalah 825. Ini kan 1.200, itu sudah nisab lebih malah. Pertanyaannya, berapa zakatnya Pak Zaid ini? Maka jawabannya dirincikan dengan 4 atau 5 perincian. Rincian yang pertama, ya, kita fokus dulu. Pak Zaid punya sawah ditemani padi. Setelah 6 bulan panen, hasil panennya berapa? 1.200 kg. Berapa zakatnya Pak Zaid? Jawabannya kita rinci menjadi 5 rincian. Yang pertama, idza suqiya bi ghairi maunatin. Jika sawahnya itu atau tanaman padi itu diairi tanpa menggunakan biaya, seperti menggunakan air hujan, ya, atau karena berada di bawah sungai, berarti tinggal ngalirin aja, tidak perlu pakai diesel. Baik pakai air sungai tapi nggak pakai biaya, hanya dialirkan saja seperti pesawahan yang di dekat sungai-sungai besar, ataupun menggunakan air gunung ya, seperti yang di daerah Pandeglang, di daerah sana Garut, Tasik, itu kan air gunung mengalir dari atas ke bawah. Jadi pengairannya tidak perlu menggunakan biaya. Nah, jika pengairannya tidak menggunakan biaya, falladhi yajibu al-usru, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/10. Berapa 1/10-nya? 120 kg. Keluarkan zakatnya 120 kg. Itu rincian yang pertama. Rincian yang kedua, idza suqiya bimu'natin. Jika diairi menggunakan biaya, pakai diesel ya, atau airnya itu beli dan lain sebagainya, falladhi yajibu nisful usri, maka yang wajib dikeluarkan adalah setengah dari 1/10. Berapa persen? 5% ya, atau 1/20 ya, 1/20. Berarti berapa? 60 kg itu zakatnya. Rincian yang ketiga, idza suqiya bi mu'natin wa bi ghairi mu'natin ala sawa. Jika 6 bulan itu dibagi 2, 3 bulan pakai biaya, 3 bulan tanpa biaya. Misal 3 bulan mengandalkan air hujan, yang 3 bulan pakai diesel, pakai biaya. Memang air sungai tapi pakai diesel, pakai biaya, beli solarnya kan, untuk sewa mesinnya segala macam. Maka zakatnya itu adalah salah satu arba'il usri, 3/4 dari 1/10. Jadi dibagi 1/10 dulu, yang setelah dibagi 1/10, nah 1/10-nya dibagi 4, 3/4-nya itulah zakat. Jadi kalau yang 1.200, 1/10-nya berapa tadi? 120. 120 dibagi 4 berapa? 30. Berarti kalau 3/4-nya 90 kg ya. Itu zakatnya 90 kg. Jadi 3/4 dari 1/10, berarti dibagi 1/10 dulu atau 10% dulu. Nah yang 10% dibagi 4, nanti diambil yang 3/4-nya, keluarkan zakat. Itu namanya 3/4 dari 1/10. Kenapa? Karena paro-paro ya, setengah waktu, atau yang 3 bulan itu pakai biaya, 3 bulan tanpa biaya. Maka yang pakai biaya, nah berarti kan berapa tuh harusnya? Yang tidak pakai biaya, kan seharusnya 1/10. Yang pakai biaya seharusnya setengah dari 1/10. Berapa? 1/20 ya, atau 5% lah, 1/20 atau 5%. Nah sekarang kan separuh-separuh ya, maka 3/4 ya.
3/4. Berarti yang setengahnya itu adalah yang pakai biaya, yang 1/4 mah ya, yang setengah itu yang nggak pakai biaya, yang 1/4-nya pakai biaya. Kan setengah dengan 1/4 3/4, ya kan? Gitu. Kemudian rincian yang keempat, ya. Ibu paham nggak ibu? Paham ya? Udah pahamin aja lah ya. Nggak ada sawahnya katanya. Idza suqiya arba'ata asyurin bigori mu'natin. Nah, jika 4 bulan itu diairi tanpa biaya. Wa syahraini bimunatin, sedangkan 2 bulannya pakai biaya. Bagaimana hitungannya? Nah, begini hitungnya. Al muddatu sittatu asyhurin. Lamanya itu padi ditanam sampai panen berapa bulan tadi? 6 bulan. Berapa hasilnya? 1.200 kg. 1.200 kg, berarti kalau kita bagi per bulan dapatnya berapa? 200 kg, ya kan? Kenapa kita bagi per bulan? Karena nanti untuk menghitung, ya, sebab kan tadi yang 4 bulan itu tidak pakai biaya, yang 2 bulan pakai biaya. Nanti ada hitungannya masing-masing. Berarti kalau yang 6 bulan hasil panennya 1.200 kg, nah kita bagi per bulan, ya taruhlah per bulan berarti dapatnya 200 kg. Tinggal kita hitung. Hisabul wajibi minas saqi bi ghairi maunatin wa huwa arba'atu asyurin. Nah, zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil yang menggunakan biaya, ya, tanpa menggunakan biaya, ya, dalam pengairannya, berarti berapa bulan tadi? 4 bulan ya, tanpa biaya nih, ya. Berarti tinggal ngalikan saja, 4 bulan dikali 200 kilo sama dengan 800 kg. Berapa zakatnya kalau nggak pakai biaya? 1/10. Berarti 800 kg, 1/10-nya berapa? 80 kg. Itu yang nggak pakai biaya, 80 kg. Taruh. Nah, kemudian yang pakai biaya nih kita hitung. Berapa bulan tadi pakai biaya? 2 bulan. Tinggal kita hitung. Sebulan hasilnya kan kalau dibagi per bulan itu 200 kilo. Berarti 200 kilo dikali 2 bulan itu sama dengan 400 kilo. Nah, kita kembalikan kepada kaidah awal. Kalau yang pakai biaya berapa zakatnya? 1/20. Berarti 1/20 dari 400 kilo berapa? 20 kilo. Tinggal kita jumlahkan. Yang pakai biaya 20 kilo zakatnya, yang tidak pakai biaya berapa tadi? 80 kilo. Total wajib zakatnya berapa? 100 kg. Jadi yang 1.200 kg kalau 4 bulan tanpa biaya, yang 2 bulan pakai biaya pengairannya, jumlah total zakat yang dikeluarkan adalah 100 kg dengan rincian yang 80 kg adalah yang tidak pakai biaya, yang 20 kilonya yang pakai biaya. Berarti yang sawahnya banyak ini harus ngerti masalah ini nih. Jangan pengen enak aja panen aja, ya. Hati-hati, tidak zakat itu siksanya pedih loh. Hati-hati, berat siksanya itu di hari kiamat yang tidak zakat ya. Ya, jadi kira-kira mau jadi juragan sawah nggak nih? Ya takut pulang ke Jawa, kan masih banyak di Jawa kan ya. Ya. Baik. Kemudian rincian yang kelima, idza suqiya tis'atan wa tis'ina yauman bi ghairi mu'natin wa wahidan wa thamanina yauman bi mu'nah. Apabila 99 hari itu diairi tanpa biaya, yang 81 hari pakai biaya. 6 bulan itu berapa hari sih? 180. 99 hari itu diairi tanpa biaya, yang 81 hari pakai biaya. 99 tambah 81 kan 180, pas 6 bulan. Berapa zakatnya? Nah, kalau yang tadi yang 4 bulan itu enggak pakai biaya, 2 bulan pakai biaya, berarti yang begitu yang 1.200 hasil panen ya, setelah 6 bulan kan dibagi per bulan, 200. Kalau yang ini baginya per hari. Ya. 6 bulan hasil panennya 1.200 kg. Sedangkan 6 bulan itu jumlahnya 180 hari.
Berarti kalau 1.200 kilogram hasil setelah 6 bulan, kira-kira dibagi per hari dapat berapa kilo? 6,6 kilogram. Tinggal baca aja. Gak usah dihitung lagi. Contoh udah ada di situ ya. Ya. 6,6 kilogram per harinya. Nah, tinggal kita hitung, rumusnya sama. Yang pakai biaya berarti setengah dari 1/10 atau 1/20. Yang tidak pakai biaya 1/10. Ya, sekarang kita hitung. Hisabul wajibi minas saki bigori mu'natin. Kita hitung yang tidak pakai biaya dulu. Tadi berapa hari? 99 hari. Tinggal kita kalikan 99 dikali 6,6 kilogram. Totalnya adalah 653,4 kilogram. Berapa zakatnya? 1/10. Berapa 1/10 dari 653,4 gram? Maka hasilnya adalah 65,34 kilogram. Itu zakat dari yang tidak pakai biaya. Yang pakai biaya kan 81 hari. Tinggal kita hitung 81 hari dikali 6,6 kilogram. Hasilnya adalah 534,6 kilogram. Zakatnya berapa? 1/20 atau setengah dari 1/10 atau 5% sama saja. Berapa 5% atau setengah dari 1/10 atau 1/20 dari 534,6 kilogram? Jawabannya adalah 26,73 kilogram. Tinggal kita jumlah. Yang tidak pakai biaya tadi zakatnya 65,34 kilo, yang pakai biaya zakatnya 26,73 kilo. Hasilnya adalah 92,7 kilo. Ya. Waduh, ya. Untung nggak punya sawah katanya nih. Ya. Siapa tahu nanti kan dapat uang pensiunan beli sawah misalkan begitu. Kan di Jawa masih murah-murah sawah ya. Mahal ya. Oh, murah di sini. Oh gitu ya. Oh lebih mahal. Kok bisa gitu ya? Hah? Oh, masya Allah. Saya kira lebih murah, lebih mahal ya. Subhanallah. Udah boleh di sini aja soalnya. Kalau di sini yang di pelosok-pelosok masih ada yang 80-an juga. Yang, apalagi daerah sana, daerah Pandeglang sana masih banyak. Lebih murah lagi itu. Oh, udah mahal ya? Baru tahu saya kira murah. Oh, subhanallah. Sawah itu. Masya Allah. Kok bisa gitu ya? Oh. Sawah ya. Subhanallah. Nah gitu contoh ya. Jadi tetap rumusnya sama ya. Kalau yang pakai biaya 1/20, tidak pakai biaya 1/10. Ini berlaku untuk hasil panen pertanian, biji-bijian, makanan pokok atau buah-buahan, anggur dan kurma sama begitu. Nah, kemudian di dalam masalah zakat pertanian dan zakat perkebunan ini ada yang disebut dengan khores, ya, khores. Maka di sini disebut masalah yang ketiga, mas'alatul khorsi, masalah khores. Ya, apa itu khores? Wa huwa takdirus samari rotban summa jafan. Khores adalah menduga-duga, mengira, memprediksi buah yang ada di pohonnya ini matang, basah, kemudian kering. Hingga si pemilik buah tersebut tahu berapa sih kadar yang wajib dia keluarkan zakat dari setiap pohonnya sebelum panen. Jadi jauh sebelum panen dikira-kira dulu nih, ini kira-kira tiap pohon berapa nih zakatnya. Nah, itu dengan cara mengira-ngira dulu ya, dari bentuk buahnya ini, kalau sudah kering kira-kira berapa beratnya, dalam satu pohon ini sudah nisab belum, kalau sudah nisab berapa zakatnya. Tujuannya apa sih di khores itu? Ya tujuannya supaya si pemilik pohon tersebut bisa memanfaatkan buahnya sebelum panen. Karena kalau belum panen, belum dizakati, hukum asal kan nggak boleh, dimakan juga jangan, karena belum dizakati.
Nah, biar boleh dimakan, ya, boleh dipetik, kemudian dijual, harus dikhoros dulu, dikira-kira dulu, diprediksi dulu, kira-kira berapa nih hasil panennya dan kira-kira zakatnya berapa, begitu, ya. Itu namanya khoros, namanya khoros. Maka disebutkan hikmah daripada khoros itu adalah arifku bil maliki wal masakin, ya, sebagai bentuk kasih sayang agama terhadap pemilik pohon dan orang-orang miskin. Karena kalau sudah dikhoros, pemilik pohon bisa memanfaatkan buahnya, orang miskin nanti juga tidak kekurangan dari haknya. Yang seharusnya dapat jatah, karena dimakan dulu sama pemilik kan nggak dapat jatah. Tapi kalau sudah dikhoros tetap dapat nanti ketika panen. Ya tetap zakatnya mah ketika panen begitu. Cuman dihitung dulu perkiraan berapa sih yang nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya khoros, ya. Hukumnya apa? Sunnatun, malah sunnah loh. Ya, bagi yang punya kebun anggur atau kebun korma itu sunnah di khoros, ya. Ada yang punya kebun anggur? Nggak ada. Udahlah di skip aja lah ya. Nggak apa-apa, kita bahas aja, nggak apa-apa. Jadi hukum khoros itu adalah sunnah fis samar, ya, di dalam buah-buahan alladzi yajibu fihi zakat, yang memang ada kewajiban zakat. Disunahkan kepada siapa? Alal malikil musir, kepada si pemilik pohon, pemilik buah tersebut, al musir yang kaya. Kalau yang miskin nggak disunahkan. Fayuhakimu adlaini. Nah, si pemilik pohon itu menunjuk dua orang yang adil, ya, untuk memprediksi, ya, untuk menghitung berapa sih besaran zakatnya nanti dan kira-kira panennya berapa. Itu kan orang yang berpengalaman tahu, ya. Ya, dengan cara melihat saja nih, kalau udah matang kira-kira sekian panennya, hasilnya kilogram, kemudian zakatnya sekian itu. Jadi harus kepada orang yang adil, si pemilik itu menugaskan khoros tersebut. Wa yudamminanil malika. Nah, kemudian dua orang yang adil itu, ya, menanggungkan kepada si pemilik pohon tersebut, pemilik buah tersebut, al-qadral wajiba, ukuran yang wajib, fi zimmatihi minaz zakati, ya, dibebankan, ya, kepada tanggungan si pemilik tersebut, ya, berapa kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya dari tiap pohon yang dia miliki. Ya, seperti kalau itu pohonnya pohon kurma, maka dua orang yang mengkhoros ini berkata kepada pemilik pohon, dhammannaka, kami telah membebankan kepada kamu di dalam tanggunganmu hak para mustahik zakat dari kurma-kurma yang ada di pohon ini. Begitu. Jadi meskipun belum panen, belum dizakati, nah pemilik kurma itu boleh nanti memanfaatkan buah kurmanya, dipetik misalnya, dimakan atau sebagiannya dijual. Nah, ketika panen dulu, karena sudah diprediksi hasilnya sekian dan zakatnya sekian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak mengurangi jatah orang miskin, ya kan? Karena kalau belum panen dipetik, otomatis kan ketika panen hasil kan berkurang. Karena hasil berkurang bisa mengurangi jatahnya orang miskin dari zakat tersebut. Nah, supaya tidak mengurangi haknya orang miskin, maka dikhoros dulu. Begitu. Taruh misalnya untuk pohon ini zakatnya 50 kilo, pohon ini zakatnya 30 kilo. Udah tuh, setelah dihitung, diprediksi, ini kan belum panen nih, baru dikira-kira, diprediksi. Nah, orang yang menduga dan mengira-ngira dan meneliti tersebut berkata kepada si pemilik pohon, kami bebankan kepada kamu, kami limpahkan tanggung jawab kepadamu, ya, kadar zakat yang wajib, ya, untuk orang-orang miskin dari tiap pohon yang kamu miliki. Dan sebutin nanti berapa kadarnya, sekian, ya. Dan kalau yang menunjuk itu adalah pihak pemerintah, maka cukup satu orang yang mengkhoros itu, ya, yang menduga, yang memprediksi, yang menghitung berapa nanti kira-kira panennya, kira-kira zakatnya. Cukup satu orang kalau ditunjuk dari pihak pemerintah, ya. Tapi kalau yang menunjuk adalah pemilik, harus dua orang. Syarat orang yang mengkhoros disebutnya khoris. Syarat si khoris, ya, orang yang menghitung, menduga, memprediksi, mengkira,
itu harus laki-laki, muslim, merdeka, adil, dan tahu, berpengalaman tentang masalah tersebut. Ya, jelas ya? Itu namanya khoris. Orang yang melakukan disebut khoris. Salisan zakatun nakdi. Nanti kita bahas yang ketiga adalah zakat nakden, zakat emas dan perak, atau yang sederajat dengan emas perak di zaman sekarang, yaitu uang. Zakat uang, zakat emas dan perak nanti kita bahas. Silahkan dibaca kelanjutannya, cari sendiri. Adakah zakat penghasilan? Pasti jawabannya tidak ada, dibahas di sini. Karena memang ulama salaf tidak mewajibkan zakat penghasilan, tidak ada. Ya, itu hanya pendapatnya ulama modern, kontemporer ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaannya ditunda, Rabu yang akan datang saja ya, disimpan. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.